Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amat la quwata illa billah. Sebelumnya saya minta maaf kepada para pemirsa karena saya lancang yang membuat video seperti ini. Saya hanya mencoba sedikit menjelaskan tentang apa itu makrifat dan sejarah makrifat yang berkembang di wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Makrifat itu memastikan datangnya tentram pada hati, seperti juga ilmu membawa ketentraman pada akal dan pikiran. Siapa yang bertambah nilai makrifatnya, bertambah pula lah rasa tentram pada hatinya. Maka seyogyanya bagi orang yang berakal agar mengerahkan seluruh kemampuannya dalam menuntut ilmu makrifat dan tidak menunda-nunda dalam hal itu. Jaranglah terjadi bila mau datang menjelang kebutaan, karena kebadahan datang menimpa, akhirnya tak ada lagi jalan untuk melihat cerah. Allah berfirman, dan siapa yang buta dalam dunianya sekarang ini, maka di akhirat kelak malah lebih buta lagi dan sesat jalan. Ilmu ma'rifat perlu dituntut dan dipelajari. Ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat dikenal di masyarakat dengan nama ilmu dalam. Menurut cerita orang tua di zaman penjajahan Belanda dahulu, sebelum datang bala tentara Jepang, menuntut ilmu ini amat sukar sekali, kalaupun Anda terpaksa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Lain halnya dengan pelajaran ilmu fikih, ada sedikit kebebasan, sehingga perkembangan ilmu ini seakan-akan stagnasi. Hal tersebut disebabkan adanya dua hal. Satu, adanya larangan pemerintah Belanda tentang berapat dan berkumpul, meskipun ditujukan kepada kegiatan politik, tetapi tidak tertutup kemungkinan melibatkan mereka yang menuntut ilmu dengan sistem kaji atau duduk. Pendirian dari para ulama sendiri dengan terlalu amat berhati-hati untuk mengajarkan ilmu ini, kecuali untuk mereka yang sudah dianggap memahami syaratnya atau memenuhi syarat. Satu hal yang jelas bahwa penjajah Belanda amat tidak menyenangi orang-orang Islam yang mempelajari ilmu tasawuf ataupun makrifat, meskipun tidak ada larangan hukum secara tertulis, karena berdasarkan pengalaman dan penelitian mereka, kunci kekuatan Islam yang sudah makrifat adalah terletak kepada keyakinannya pada ilmu tasawuf, sehingga menuntut ilmu tasawuf tidak ada rasa takut mati untuk melakukan pemberontakan sewaktu-waktu terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan di Ponorogo, perang Padri di Aceh, perlawanan Pangeran Hasanuddin di Sulawesi, pada dasarnya dilandasi oleh semangat tasawuf. Hal ini disadari dan dimengerti oleh seorang tokoh Belanda, Profesor Horgruni, seorang ahli pakar dalam hal keislaman di tanah Hindia Belanda. Jadi begini ya sahabatku, semua sahabat muslim, kalau dulu itu kita itu para pejuang nggak menguasai ilmu makrifat, tipis kemungkinan kita itu untuk menang mengusir para penjajah maupun Belanda maupun Jepang. Ya, karena doa orang yang sudah makrifat atau yang sudah benar-benar tahu tentang tasawuf, itu segala bukan semua ya, segala permohonannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak percaya ini nyata? Percaya nggak percaya ini nyata? Kalau masalah sesungguhnya mengajarkan ilmu makrifat itu dianggap itu sesat, itu karena mereka itu sebenarnya para wali yang lain itu takut. Karena zaman dulu itu banyak orang awam, jangankan makrifat, muslim aja nggak tahu. Makanya sekarang ini disebutlah Islam.
Apa Islam itu? Itulah asar maghrib itu singkatan kewajiban sebagai umat Islam. Ya, kalau dulu itu kalau di wilayah Indonesia paham tentang Muslim, ya bukan Islam sebutannya. Muslim itu tapi di negara lain nggak ada Islam, adanya Muslim. Oke, sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.